Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat siang, selamat siang kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu Ananda Hebat VCT Batch 8. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Susani Muhammad Sareja Ramadhani sebagai host, ditemani oleh Bapak Deden Nur Rahayu Muhammad sebagai moderator dan Ibu Ferti Oktarosa sebagai presenter yang akan membawakan materi tentang cyberbullying. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib Vicon kali ini. Yang pertama, partisipan mengikuti Vicon sampai akhir. Yang kedua, partisipan menyimak pemaparan materi dengan baik. Yang ketiga, partisipan diperkenankan bertanya hanya melalui kolom chat atau kolom komentar. Partisipan tidak diperkenankan menyalakan mic tanpa seizin moderator selama Vicon berlangsung. Yang kelima, partisipan menyalakan mic atau kamera ketika berbicara. Yang keenam, partisipan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Yang ketujuh, partisipan nanti mengisi presensi yang akan dibagikan saat Vicon berlangsung. Yang terakhir, partisipan diharapkan menggunakan nama dan akun asli. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menuju moderator, Bapak Deden Nur Rahayu Muhammad. Silakan Bapak Deden, sudah siap? Baik, terima kasih Bapak Susani Muhammad Sareja yang pada hari ini sudah sedang bertugas sebagai host. Baik, sesuai yang tadi sudah dibicarakan sama Bapak Susani Muhammad Sareja bahwa materi Vicon pada hari ini adalah cyberbullying, gitu kan? Tapi sebelum kita mendengarkan cyberbullying ini seperti apa dari Ibu presenter, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Ibu presenter kita pada hari ini, yaitu Ibu Ferti Oktarosa. Beliau lahir di Subang pada tanggal 17 Oktober tahun 1994 dan pendidikan terakhir yaitu lulusan dari STKIP Subang untuk pendidikan bahasa Indonesia di tahun 2017. Kemudian aktif mengajar di SMK PG Subang untuk pelajaran bahasa Indonesia sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan cyberbullying ya tadi materi untuk hari ini. Cyberbullying artinya berarti penindasan, mengintimidasi, membuli melalui media sosial bisa jadi. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama. Nah, seperti apa cyberbullying ini yang akan dibawakan oleh Bu Ferti? Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ferti Oktarosa. Mangga Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada host, Bapak Reza, dan kepada moderator, Bapak Deden. Saya akan memaparkan materi pada hari ini mengenai cyberbullying. Di share screen dulu. Nah, ya, cyberbullying ya. Seperti yang kita semua ketahui, bully atau perundungan itu merupakan perilaku yang tidak menyenangkan ya, baik secara verbal atau fisik, baik yang terjadi di dunia nyata atau di dunia maya. Karena orang yang mengalami bully atau perundungan itu pasti akan merasa tidak nyaman, kemudian merasa sakit hati dan tertekan, bahkan sampai mengalami trauma tersendiri ya untuk yang mengalaminya begitu. Nah, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu memudahkan setiap orang dalam berinteraksi tanpa perlu bertatap muka. Apalagi kan sekarang ini
sudah banyak orang yang mengenal media sosial ya. Tentunya setiap orang pasti semua punya medsos atau sosial media begitu. Nah, hanya dengan menggunakan media sosial ini seperti Facebook, kemudian Twitter, Pet, TikTok, atau Instagram dan lain sebagainya, orang dengan mudahnya bisa mendapatkan berbagai informasi ya. Media sosial juga sering dijadikan sebagai ajang untuk mengomentari mengomentari komentar-komentar tersebut itu bisa berupa komentar yang baik atau bahkan komentar buruk sekalipun ya. Kalau zaman dulu ada istilah mulutmu harimaumu. Nah, mungkin kini berubah menjadi jarimu harimaumu. Hati-hati ya, dari jari-jari ini orang akan mengomentari atau memposting kata-kata hinaan, kemudian ujaran kebencian, hoax, atau berita bohong yang merugikan orang lain, bahkan menyebabkan si korban itu sampai mengalami depresi begitu. Gak cuma merugikan si korbannya sendiri, tapi juga merugikan buat yang melakukannya atau si pelakunya tersebut. Nah, kejadian seperti itu yang dinamakan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan fenomena di mana semua orang itu bisa menjadi korban ya atau bahkan yang melakukannya. Mulai dari kalangan anak-anak, kemudian remaja sampai dewasa sekalipun begitu. Kemudian selanjutnya apa itu cyberbullying? Nah, apa sih cyberbullying ini? Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah tindakan yang tidak menyenangkan begitu. Tindakan ini sama dengan tindakan bully pada umumnya, yaitu mengintimidasi, kemudian mencemooh, menghina, atau mengganggu orang lain. Namun dilakukannya melalui internet. Nah, tapi walaupun tidak terjadi secara langsung atau face to face, cyberbullying juga bisa memakan korban ya. Karena hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya atau media sosial itu bisa mengganggu kondisi psikis seorang. Misalnya jadi susah makan akibat stres karena kepikiran, kemudian ketakutan, depresi, cemas, dan lain sebagainya begitu. Untuk selanjutnya, nah jenis-jenis cyberbullying. Nah, ada beberapa jenis cyberbullying ternyata ya yang perlu kita ketahui ini diantaranya yang pertama itu ada flaming ya atau tindakan seseorang yang mengirim teks berisi kata-kata frontal dan penuh amarah begitu. Ketika kita sedang marah, sedang kesel, ada aja orang yang menuangkannya di media sosial ya, baik itu di kolom komentar atau membuat status gitu. Contohnya tindakan ini berupa penghinaan atau mengejek sehingga menyinggung orang lain begitu. Yang kedua ini ada harassment. Nah, atau tindakan yang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui jejaring sosial secara terus-menerus. Nah, pelaku biasanya sering menulis komentar dengan tujuan menimbulkan kegelisahan ya, seperti pesan yang buruk atau kejam atau yang menghina gitu. Yang ketiga ini ada denigration atau tindakan mengumbar keburukan orang lain dengan cara mengirim atau membuat rumor tertentu melalui internet. Nah, hingga akhirnya kan menyebabkan merusak nama baik atau reputasi orang yang dibicarakan tersebut. Nah, biasanya dilakukan kalau di Instagram itu biasanya dilakukan oleh akun-akun gosip ya, seperti lambe-lambe ya seperti itu. Mungkin semua orang juga sudah pada tahu ya karena bermain Instagram. Nah, yang keempat ini ada cyber stalking. Nah, cyber stalking ini adalah tindakan untuk memata-matai gitu, mengganggu atau mencemarkan nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens atau
terus-menerus. Nah, dampaknya orang yang menjadi korban ini akan merasa ketakutan besar sehingga menimbulkan depresi, seperti itu ya. Kemudian yang kelima ini ada impersonation atau tindakan pura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya itu, mengirim pesan-pesan dan status yang tidak baik begitu. Nah, biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram atau Twitter yang menggunakan akun palsu, istilahnya itu diteror ya. Nah, yang kelima ada outing. Outing ini merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Bisa berupa foto-foto pribadi atau curhatan pribadi yang setelah disebarkan ini menimbulkan rasa malu atau depresi terhadap si korban, begitu. Kemudian selanjutnya ini dampak cyberbullying. Nah, dampak cyberbullying ini bagi si korban ada beberapa dampak. Yang pertama ini akan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, kondisi psikologis korban itu cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan ya. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosialnya. Contohnya banyak kasus bully di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Nah, membuat anak tersebut itu akan merasa depresi ya, karena kan sudah viral dan tersebar misalnya. Akhirnya mengurung diri karena malu dan memilih putus sekolah misalnya seperti itu. Kemudian dampak yang kedua itu perasaan dikucilkan. Nah, cyberbullying ini memang terjadi melalui internet ya atau jejaring sosial. Tapi orang-orang yang berada di lingkungan nyata si korban itu tentu dapat mengetahuinya. Apalagi kalau mendapat komentar yang negatif ya atau yang buruk. Akhirnya korban cyberbullying ini akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan mungkin ya. Jadi sudah mendapat perlakuan bully di dunia maya atau di internet, ditambah lagi perlakuan tidak menyenangkan di dunia nyata juga, begitu. Kemudian yang ketiga ada kesehatan fisik dan mental terganggu. Nah, bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial ya, baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal itu akan mendatangkan stres ya tentunya. Nah, ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, kemudian rasa cemas dan kehilangan kepercayaan diri itu tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan gitu ya. Nah, dampak yang keempat ini ada depresi, dampak yang paling parah. Nah, korban cyberbullying itu kan seringkali merasakan marah, kemudian takut, terluka, sehingga tidak berdaya begitu ya, atau malu, sampai putus asa begitu. Nah, apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang atau terus-menerus dan semakin parah, itu akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya begitu. Sangat berbahaya sekali ya dampak dari depresi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini bahaya cyberbullying ya. Nah, meskipun tidak dilakukan secara langsung atau secara bertemu gitu ya, hanya melalui media sosial, cyberbullying juga bisa berbahaya ternyata, terutama berbahaya bagi si korban. Mengapa demikian? Karena yang pertama ini identitas pelaku terkadang samar. Nah, bagi si pelaku, identitasnya akan sulit terungkap ya oleh si korban, karena biasanya pelaku akan menggunakan identitas palsu begitu atau akun palsu. Selain itu, pelaku juga bisa bertindak lebih agresif ya,
bertutur katanya lebih kejam gitu dan bertindak lebih berani dibandingkan dengan perilaku normalnya di dunia nyata. Nah, kenapa demikian? Karena pelaku atau ia ini merasa terlindungi di balik layar, merasa tidak ada yang tahu kalau misalnya itu tuh dia yang melakukannya, begitu. Kemudian yang kedua ini cyberbullying bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, kasus cyberbullying tidak mengenal batas ruang dan waktu, dapat terjadi 24 jam sehari. Nah, di mana saja pelaku dan korban berada, ini menyebabkan korban itu merasa tidak memiliki tempat aman ya untuk berlindung, karena kan itu dilakukannya melalui media sosial, itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, begitu. Nah, yang ketiga ini bahayanya viral. Dalam kasus cyberbullying, tindakan pelaku dapat tersebar dengan sangat cepat ya, berkat adanya internet. Nah, sekali tersebar, itu akan sangat sulit pula untuk menghapus jejaknya di dunia maya, karena jejak digital itu akan selalu tersimpan jika sudah viral atau tersebar luas, gitu. Nah, itu adalah bahayanya cyberbullying ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kita merasa menjadi orang yang dibully, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama mungkin bisa evaluasi diri terlebih dahulu. Nah, jika kita mendapat komentar negatif atau buruk, mungkin kita perlu evaluasi diri dulu. Karena jika komentar itu benar atau nyata, bisa jadi itu untuk mengingatkan kita menjadi lebih baik ya. Tapi kalau komentar itu salah, ya udah abaikan aja gitu. Tapi ya sekali lagi apapun alasannya, cyberbullying ini sama sekali tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua terbuka. Nah, kita harus terbuka ya, menyimpan semua permasalahan atau kekesalan sendiri itu justru hanya membuat kita menjadi lebih depresi, semakin depresi, karena tentu kita akan merasa sendiri dan merasa terasingkan begitu. Sebaiknya berceritalah atau terbukalah kepada orang tua atau orang-orang terdekat yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ini blokir. Nah, saat menemukan komentar negatif di sosial media kita atau yang buruk begitu, daripada kita kepancing, kemudian menanggapi, lebih baik kita blok aja akun tersebut. Nah, pelaku itu justru akan makin senang kalau misalnya kita terpancing dan merespon gitu ya, karena memang itu tujuan dari si pelaku cyberbullying ini. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita lakukan, simpan semua bukti. Simpan semua bukti yang ada begitu. Jika dirasa sudah keterlaluan, kita bisa melapor ke pihak yang berwajib ya untuk ditindaklanjuti agar si pelaku ini jerat. Tentunya kita harus memiliki bukti-bukti yang kuat, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Moderator yang pemaparan dari saya mengenai cyberbullying ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih Ibu Feti untuk paparan materinya mengenai cyberbullying. Ternyata memang sangat berbahaya sekali dampak dan efek dari cyberbullying ini ya. Dan mudah-mudahan sih, istilahnya lebih baik kita mencari kegiatan yang lebih positif, yang lebih bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain daripada kita melakukan tindakan cyberbullying gitu ya. Karena ya salah-salah nanti malah kita yang kena juga gitu kan, bisa jadi korban nanti melaporkan ke pihak kepolisian dan lain sebagainya. Itu mungkin ya. Nah, berikutnya saya cek di kolom komentar, ini sudah ada pertanyaan yang masuk untuk Ibu Feti. Yang pertama dari Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum, maaf saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi pelaku cyberbullying? Terima kasih, wassalamualaikum. Cara menghadapi pelaku cyberbullying, Ibu Feti, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, silakan.
cara menanggapi pelaku cyberbullying ya, sebaiknya sih tidak usah direspon atau ditanggapi ya jika memang kasusnya itu masih bisa kita handle atau kita terima begitu ya. Karena respon yang kita berikan itu justru akan membuat, si pelaku senang dan makin menjadi-jadi gitu. Kemudian jangan ragu untuk memblokir akun tersebut, dan mengatur akun kita ini menjadi lebih privasi begitu ya, seperti membatasi pertemanan di sosial media atau menonaktifkan kolom komentar kalau misalnya di Instagram dan YouTube itu kan bisa. Nah, pokoknya jangan biarkan ada celah sedikit pun, untuk si pelaku bully ini. Mungkin seperti itu, Bu Sri Mulyani. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri tadi ya, Ibu. Bu Sri, yang berikutnya ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Wina Eryana. Pertanyaannya adalah, apa penyebab seseorang menjadi pelaku bullying? Kenapa seseorang bisa menjadi pelaku untuk bullying? Apa nih kira-kira penyebabnya, Bu Feti? Penyebab, seseorang menjadi pelaku bullying. Ya, sebenarnya banyak hal ya, orang tersebut, bisa menjadi pelaku bully. Salah satunya seperti kecemburuan sosial, kemudian bisa juga mungkin motif balas dendam, bisa juga karena pengaruh lingkungan mungkin ya, atau mungkin pelaku ini memang mencari kesenangan atau mencari perhatian ya. Sekarang ini kan apa-apa serba gadget seperti itu kan. Jadi mereka akan lebih, memunculkan dirinya untuk mencari perhatiannya di media sosial, entah itu hanya sekedar iseng atau mungkin ada tujuan lain agar terkenal mungkin ya. Meskipun dengan cara melakukan tindakan yang, tidak menyenangkan begitu, tindakan bully. Jadi, mungkin opini dari saya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Feti. Mungkin sedikit menanggapi dari jawaban Ibu Feti tadi. Salah satu kiat juga untuk kita mungkinnya supaya tidak menjadi korban bullying, kita tidak kita hidup damai, kita selalu ramah, berbaik hati dan menebar kebaikan kepada orang lain, tidak menebar kebencian supaya kita tidak menjadi korban bullying gitu mungkin ya, bisa juga seperti itu kira-kira ya Bu Feti ya. Ya, betul, Pak. Iya, untuk ini untuk menjaga diri kita saja supaya tidak menjadi korban ya. Iya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ini datang dari Ibu Maulina yang bertanya, apakah ganjaran hukum bagi pelaku? Apa ada ganjaran hukumnya untuk pelaku bullying ini, terutama cyberbullying, Bu Feti kira-kira? Mangga Ya. silakan dijawab. Pelaku cyberbullying ini kan bisa kita laporkan ya ke pihak berwajib jika memang sudah sangat kelewat batas tentunya. Dan jika kita mempunyai banyak bukti gitu ya, agar si pelaku jera dan tidak ada korban-korban selanjutnya. Nah, mungkin kalau ganjaran hukumnya ini pelaku bisa dikenakan hukuman itu paling lama 12 tahun penjara itu menurut dengan pasal 27 menurut Undang-Undang ITE. Mungkin tergantung kasusnya sendiri gitu ya seperti apa, ada yang bisa juga lebih lama atau lebih sebentar, itu mungkin tergantung kasusnya seperti apa. Begitu mungkin Bu Maulina. Iya, seberapa berat kasus yang dilakukannya mungkin ya itu berkaitan dengan durasi atau lamanya dari masa hukuman tersebut ya Bu Feti ya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Ibu Fitri, kita coba baca. Berkaitan dengan cyberbullying, terutama pada pelajar, adakah kiat atau perlakuan khusus yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah kepada korban-korbannya agar tidak trauma? Nah, berarti apa nih yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah kepada korban cyberbullying ini supaya tidak
terjadi efek trauma terhadap korban. Kira-kira seperti apa Bu Fetty? Ya, terima kasih Bu Fitriani. Mungkin opini dari saya pribadi, yang paling penting sih kita, mendengarkan dulu keluh kesahnya, seperti apa kasusnya, begitu ya. Setelah itu kan kalau misalnya melacak sih, apalagi kasus cyberbullying ini kan susah. Terkadang kan kasus cyberbullying ini bisa, menggunakan akun-akun palsu begitu ya, sehingga susah dilacak. Nah, yang paling penting sih, kita tertuju kepada si korbannya dulu, kita dengarkan apa perasaannya, kemudian kasus dia dibulinya seperti apa, apakah dilecehkan atau diejek atau bagaimana. Mungkin seperti itu, Bu Pipit. Harus dikuatkan mungkin ya korban ini supaya bisa bangkit kembali, bisa Iya, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tidak apa ya namanya, tidak ada yang namanya rasa minder, rasa trauma, rasa ketakutan. Kita coba mungkin ya Bu Fred di sekolah supaya merasa nyaman gitu dengan lingkungan sekolah, dengan guru-gurunya, dengan teman-teman lainnya. Jadi tidak ada yang namanya dampak buruk yang bisa mengakibatkan atau berpengaruh juga untuk hidup selanjutnya si korban-korban betul, cyberbullying ya. ya. Wah, cukup menarik sekali ini bahasannya. Apalagi kita memang apa namanya? Kita sebagai seorang pengajar, keseharian kita bersama anak-anak, menjaga anak-anak juga dan memang kita harus harus apa namanya ya, harus melek gitu masalah seperti ini. Jangan sampai anak-anak kita ada yang menjadi korban cyberbullying gitu kan. Apalagi ditambah mungkin dengan apa namanya, dengan kondisi sekarang yang masih pandemi, kita tidak bisa seperti dulu normal setiap hari ketemu dengan anak-anak kita nggak tahu di luaran mereka selama daring ini apa yang terjadi dengan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami gitu ya. Ya ini saya menambahkan saja mungkin kita sebagai guru harus selalu keep contact dengan mereka, tetap berkomunikasi, menjaga dan bisa mengamati mungkin meskipun secara jauh gitu ya, meskipun melalui apa namanya media handphone gitu, tetap kita mengetahui gitu kondisi dari anak-anak kita seperti apa. Ya barangkali mungkin ternyata ada dari anak-anak kita yang menjadi pelaku atau menjadi korban dari cyberbullying ini. Mudah-mudahan sih tidak ya Bu Fetty ya. Tidak Ya, ada yang mudah-mudahan seperti tidak ada, itu. Pak. Dan kalaupun ada ya bisa kita segera tangani dan bisa kita kuatkan si korban ini dan juga kita bisa berikan didikan kembali kalau ada anak kita yang menjadi pelaku. Ini benar-benar apa namanya materi yang sangat bermanfaat buat saya pribadi ini supaya saya juga lebih bisa memperhatikan kembali anak-anak saya di sekolah ya Bu Peti ya. Ya Pak, karena kan apalagi serba gadget ya untuk sekarang ini, apalagi Iya betul. bermain media sosial itu menjadi tujuan utama anak-anak begitu ya. Betul. Bahkan kadang mungkin ada anak-anak yang ketika melalui gadget atau media sosial mereka lebih berani dibanding ketika bertemu langsung. Gitu. Ketika berhadapan, ketika secara tatap muka, secara bertemu langsung mereka lebih diem, tapi ketika sudah berada di media sosial, sudah berada di dunianya, di gadget ini, di dunia cyber ini, mereka lebih frontal, lebih berani, lebih aktif, lebih vokal gitu. Ya kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa terus-terusan mengamati mereka, melihat mereka, mengecek mereka di media sosial seperti apa ya, tapi mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan pendidikan baik secara secara langsung ataupun melalui media sosial juga karena kita tidak bisa ketemu langsung dengan mereka supaya mereka tetap berada di jalur yang benar gitu ya sebagai seorang pelajar, tidak ada yang namanya cyberbullying baik itu pelaku maupun sebagai korban gitu ya. Betul, Pak. Iya, bahasan yang sangat saya sukai ini dari Ibu Fetty pada hari ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk semua partisipan yang sedang mendengarkan. Ya Bu Fetty ya. Mungkin itu
Barangkali ada yang mau disampaikan terakhir dari Bu Feti atau sudah cukup? Baik, mungkin sedikit simpulannya mungkin ya Pak. Boleh, silakan. Iya. Jadi kita semua ini harus pintar ya memilih apa yang akan kita posting di media sosial gitu kan, karena sekalinya kita memposting sesuatu misalnya atau berkata sesuatu, itu hal tersebut di luar kontrol kita, apakah orang lain akan memforward atau meneruskan postingan tersebut atau tidak. Jadi bijaklah menggunakan media sosial. Jadi tidak semua harus dicurahkan dalam media sosial. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, terima kasih Ibu Feti. Berbijaklah dalam menggunakan media sosial ya teman-teman semuanya ya. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa kami sampaikan untuk Vicon pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan linknya di kolom komentar, di kolom chat. Silakan diisi presensinya. Untuk berikutnya saya kembalikan Vicon ini kepada host Bapak Susani Muhammad Sareja. Silakan Bapak Susani Muhammad Sareja. Ya, terima kasih kepada moderator Bapak Deden Nurahaya Mama dan kepada Ibu Feti Oktarosa, paparan yang sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari paparan kali ini mengenai cyberbullying ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu Ananda hebat, PCT Batch 8. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ini ada Pak Syarif dan Ibu Mega ini. Mangga ada masukan mungkin dari Bapak Syarif sama Ibu Mega. Pak Syarif, di mana ada masukan atau Ibu Mega? Jadi kita ambil dari nilai rapot Ya, halo, assalamualaikum. Nilai patokan pertama itu Waalaikumsalam. aja. Tadi di Waalaikumsalam. Nanti Selamat pagi Bapak, Ibu, dan bulan semuanya. udah turun, Apa akhirnya kabar? pasti Sehat? gitu. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Saya juga sehat, makanya makin gede. Itu curhat. Semua ya. Ada Bu Edah, Pak. Itu nggak dipanggil Iya. Bu Edah. Oh iya, Bu Eda juga Bu Eda. Ya. Pan saya mau janjian sama Bu Edah, mau arek ngaliwatnya Bu Edahnya. Jadi ke kudu Iya. balik gitu loh. Oke, punten Pak Sari, Bu Edah di Payunan. Gini ya, kalau kata saya mah sejauh ini sih sudah bagus, sudah alhamdulillah baik. Hanya masih harus memanajemen waktu 40 menit itu ya. Ini kita masih baru 11.35. Tadi mulai tepat waktu nggak jam 11? Ya, jam 11. Mulai tepat waktu kan, berarti ketika kita mulai tepat waktu jam 11, tadi punten saya masuknya agak telat, joinnya terlambat, sekarang baru 11.35, berarti kan baru 35 menit. Kita harus memanajemen waktu 40 menit gratisan di Zoom itu maksimalkan. Ketika memang belum selesai, ketika kita pakai yang gratis, boleh keluar, masuk ke link yang sama itu bisa. Kita sambung lagi kalau misalnya memang belum selesai. Hanya kan ini diharapkannya seperti Pak Bayu, Pak Rido sering bilang juga kan, 40 menit itu maksimalkan, 40 menit itu maksimalkan hanya khusus Vicon-nya saja. Jadi ketika misalnya memang kita nggak ada nih, misalnya kami nih hanya saya, Bu Edah, Pak Sari, ya kami hanya menyaksikan saja. Ketika memang, toh kalau untuk Bapak Ibu mas sudah alhamdulillah sudah TOP BGT lah. Penampilannya tidak ada yang perlu dikomentari, hanya mungkin itu aja Ibu ya, 40 menit. Tadi makanya sepertinya ada pertanyaan yang sempat sudah dikat ya, siapa ya Bu Rina, punten Bu gitu maksudnya. Kalau misalnya memang sudah masuk tahap closing ya,
nggak apa-apa, mungkin seperti ini juga bagus, tapi mau dilanjut juga nggak apa-apa, mau dijawab nih, masih ada waktu, mumpung masih ada waktu sebelum di close Zoom-nya, sebelum di close sama host ya, maksudnya sebelum di close dijawab lagi nggak apa gitu. Itu aja sih paling ya manajemen supaya 40 itu full buat kalian saja. Itu aja sih ya Bapak Ibu, Ya, mohon maaf terima kalau kasih, ada Bu. salah-salah kata. Bu Eda, Pak Sarif, hapunten jadi duluan. Mangga saya kembalikan ke Pak Susani. Hatur nuhun Pak. Ya, sama-sama Ibu Mega, terima kasih atas masukannya. Mungkin ke Pak Syarif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, ini khususnya kepada Pak Sahreza ya, Pak Susani, saya mohon maaf ini tadi masuknya telat banget. Ya, Kebetulan juga di beberapa Vicon sebelumnya, mohon maaf saya belum bisa ikutan, tapi saya percaya ada Bu Edah mungkin atau Bu Mega ya yang selalu menemani. Dan untuk tadi saya cuma lihat saat closing aja udah cukup bagus lah ya. Udah ini kan udah rata-rata udah beberapa kali tampil kan ya, udah ada pengalaman dari Vicon sebelumnya. Dan betul tadi paling kata Bu Mega dimaksimalkan aja waktunya. Ya. Itu saja, tetap semangat, segera tuntaskan biar santai. Yang sudah menjadi presenter jangan lupa di-upload ke YouTube-nya gitu ya. Untuk nanti dimasukkan ke kantong tugasnya biar mudah. Ya, siap. Oke, itu aja paling. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Syarif atas masukannya. Mungkin dari Bu Edah, ada masukan lagi dari Bu Edah? Saya pernah. Pak Reza, sudah bukan waktunya masukan, sekarang itu keluarkan. Iya, ditunggu ngaliwetnya. Oke, sudah 2 kali tampil, hari ini terakhir. Ya. Sehat, Bu Aduh, Edah, punten sehat. Bu Mega Pak Sarif ini. Biar tidak tegang. Oh iya, ini mah ini ya sesekolahan ya. Kayak mix sekolah ini. Mangga. Sudah Pak Reza ya, udah diwakilkan sama Bu Mega sama Pak Sarif. Udah cukup, itu aja. Hanya berpartisipasi untuk nonton aja. Ngaliwetnya di mana Bu Edah jadinya? Ya. Ngaliwetnya mau di mana? Yang siap saja di mana aja, hayu lah. Siap di Badaden, siap hayu. Oh, iya. Di Kirim ke Bogor ya Bu ya?